Oke. Oke, sekarang kita akan membahas tentang internet series dead time. Jadi, sistem seri yang tidak berinteraksi dengan waktu tunda. Jadi, sistem seri yang non interacting dengan waktu tunda. Jadi, hmm, langsung aja kali. Jadi ini ada rumus ini ya. 541 sama 541A sama B. Ini bisa langsung dipakai di example 5.1. Jadi, kalau K dari sistem seri yang tidak berinteraksi, contoh yang tidak berinteraksi itu kayak eh, ini ya, kayak misalnya, contohnya misal kayak ini tuh tidak berinteraksi, jadi dia seri tapi nggak berinteraksi. Terus kalau contoh yang interacting itu kayak soal ujian kalian atau soal UTS ya, soal exercise UTS yang ada em, yang dua tangkinya berhubungan di bagian bawahnya. Ini 5.7 bukan kali ini. Iya itu pokoknya. Eh Kayaknya nggak yang interacting kan nggak bakal masuk juga karena terlalu kompleks di sini. Iya, oke. Jadi di S5.1 ini soalnya jadi cukup cukup ini ya straightforward. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja. Tapi kalau data sama T-nya, T03-nya dimasukkan. Jadi itu mungkin ya mungkin aku bisa kasih penjelasan sedikit tentang kenapa ada T63. Maksudnya T63 sama tahu itu apa. Jadi kalau yang di buku itu kan ada dia nulis T63%. Nah selama ini kan kita diberitahu kalau T63% itu ya sama dengan tahu gitu ya. Tapi tidak kalau misalnya ada waktu tundanya. Jadi kalau ada misalnya ada waktu tunda, maka T63 itu adalah keseluruhannya. Jadi misal kalau ada input di sini, input di 0 ada X nih ya. Terus kita berikan ada outputnya gini, terus mulai naik gini. Nah, jadi eh jadi dari sini ke sini itu kan waktu tunda ya. Terus dari sini ke misalnya dari sini ya, itu 63%-nya misal. Maka dari sini itu kan taunya. Nah, T63 itu dari sini. Dari waktu ketika input step diberikan. Tuh. Jadi itu bedanya. Tau sama T63. Terus SMA 5.2 ini menunjukkan sebenarnya cuma menunjukkan apa sih kalau misalnya kita ada sistem seri gitu ya, sistem seri dengan 4 elemen, tetap 4 sistem first order, terus masing-masing sistem tangkinya itu ada batu tunda sama taunya dengan K masing-masing satu. Em, Ketika kita melihat secara keseluruhan ya dengan menggunakan transfer function ini, ternyata kedua kasus ini, kasus satu sama kasus dua, itu ketika kita hitung dengan transfer function-nya, itu menghasilkan nilai transfer function yang sama. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan ini kan ada tambahan unsur E di sini ya. Ini gara-gara ada waktu tundanya di transformasi Laplace ya. Di transformasi Laplace, E itu ditambahkan ketika ada waktu tunda. Ini ya, ada pergeseran. Nah, jadi, salah. Jadi di sini, ternyata waktu tunda dari total dari waktu tunda dari 1 sama 2 itu sama 4 ya. Jadi ini tambah 2 ini 4. Jadi ya 4 lah gitu. Jadi sama juga dengan pulse-nya. Jadi
denominatornya itu punya akar yang sama ternyata ketika kita masukkan angka-angkanya di sini meskipun setiap individu sistemnya itu punya karakteristik yang berbeda tapi ketika digabung menjadi satu keseluruhan gitu ya kita melihat ternyata transformasinya sama sehingga ketika kita gambar di figur 5.7 ini dia bakal punya kira-kira gambar yang sama kayak gitu. Jadi ini menunjukkan ini ya kesimpulannya. Jadi kalau sebuah sistem itu punya input output yang sama, bisa 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 dia tuh bisa memungkinkan ya jika itu hasil input outputnya sama, tapi nilai-nilai antaranya atau nilai-nilai di sistem individual itu bisa berbeda. Jadi kan kalau kasusnya kan Yeti yang ini misalnya eh ini punya oke. Misalnya ini G1 gitu ya. G1, G2, G3, G4. Nah, yang dipentingkan itu kan dalam hal ini output dari G4 dan input dari G1 gitu kan untuk melihat keseluruhannya. Tapi input dari masing-masing di antaranya berarti kan G1, G2, G3, G2, G3, G3, G4 itu bisa saja berbeda dalam ya. Jadi contohnya kasus yang di example 5.2 ini. Kayak gitu terus ya ini bisa dibaca aja ya. Jadi bedanya apa? Oke, udah. Oh, materinya sudah cukup yang materi ini. Sekarang aku bakal bahas tentang parallel structure ya. Jadi kalau di buku ini tentang ada di bab 5.4. Jadi salah satu contoh sederhana ya buat sistem paralel adalah kayak gini. Jadi satu input ya melalui dua proses. Misal G1 sama G2 itu prosesnya. Dengan outputnya Y, inputnya X. Maka kalau kita rumuskan persamaannya, transfer functionnya adalah Y per X sama dengan G1 plus G2. Nah, kalau karena kita masih di sistem sederhana, jadi kita bakal pakai contohnya sistem order pertama. Jadi G1 sama G2 itu order 1, jadi kayak gini. Jadi nanti G1 itu di K1 per tau 1 S plus 1 ditambah K2 tau 2 S plus 1. Nah, ya kita mau gabungin ini K1 sama K2-nya jadi satu satu apa ya, satu bagian ya. Jadi disamakan menyebutnya K1 tau 2 plus 1 ditambah K2 tau 1 S plus 1 per tau 1 S plus 1 tau 2 S plus 1. Terus sekarang kita mau mengunculkan eh, elemen ini ya, KP sama tau 3. KP ini harusnya ke paralel ya, tapi tau 3 ini bukan tau sistem karena dia bisa negatif ya, tergantung tergantung eh, P2 sama tau 3, tau 2 sama tau 1-nya. Nah, KP atau K paralel itu kalau gabungan ya, kalau gabungannya itu sama dengan K1 plus K2. Karena bisa gitu karena eh, KP, KP itu kan maksudnya kan sistemnya ya. Jadi secara total itu gainnya berapa. Nah, K1 itu adalah perolehan dari proses G1. Jadi kalau kalian lihat di blok diagram itu, kalau misalnya gambarnya kayak gini, itu nanti eh, input dari G1 itu juga X ya, bukan
G2 itu juga sama jadi X. Jadi input dari G1 sama G2 itu nilainya sama, yaitu X. Bukan X1, bukan X2, tapi X aja. Jadi X yang ada di awal itu akan diinputkan juga ke G1 dan juga G2. Sehingga nanti ketika gainnya dari G1 sama G2 itu basisnya sama, basis basis inputnya itu sama X. Sehingga nanti, nah, sistem paralelnya itu juga memiliki basis input X. Jadi eh, K1, KP, K paralelnya itu sama dengan K1 plus K2. Kayak gitu. Nah, tau 3 ini adalah si bilangnya ini parameter. Parameter ya, parameter yang eh, kita bisa memprediksi satu perilaku sistem ini dari tau 3. Nah, ini tuh bukan bukan tahu gabungan. Tahu tiga itu bukan kayak KP yang jadi totalan dari eh, sistem tersebut, tapi parameter tahu tiga itu bakal kita pakai buat memprediksi eh, apakah dia nanti ada overshoot atau nanti ada inverse response kayak gitu. Nah, jadi tahu tiga itu rata-rata dari tahu satu sama tahu dua, tapi nanti dikali sama K ya. Jadi gain ini 2K2 per K1 plus K2. Jadi, eh, gimana cara memunculkan dua elemen ini, dua parameter itu ya. Jadi, nanti pakai kayak dibuka kayak ini kurungnya. Jadi, K1 tau 2S plus K2 tau 1S plus K1 plus K2. Itu ya yang atasnya. Terus yang bawah, ini akan menjadi kayak gini. Terus kita kalikan dengan ini, sehingga bla 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 ayat itu sendiri nanti jadinya kayak gini. HP sama dengan tau 3 S plus 1 per tau 1 S plus 1 tau 2 S plus 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung buat eh, transformasi inverse lagi, inverse transformasi Laplace menjadi domain T. Pakai yang ini ya, tabel 10. 10 betul ya, jadi buku. Ah, bukan ya, 9 ya harusnya. Oh, enggak ya. Enggak pakai 10 kalau misalnya. Ya. Jadi misal kalau di buku itu dia dibilangnya jika X adalah step function. Jadi nanti X S-nya itu sama dengan eh, ya, X per S. Nah, sehingga nanti pakai yang tabel 10. Tapi nanti kalau misalnya pakai kayak apa ya itu yang impulse ya, impulse itu bagi pakai yang 9 berarti. Jadi nanti IS-nya kita sebenarnya ini XS KP tau 3S plus 1 tau 1S plus 1 tau 2S plus 1. Jadi bisa langsung transformasi pakai yang ini, nomor 10 ini. Kayak gitu. Terus, langsung aja. Nah, ini ya, 548 ini. Jadi sekarang, ya salah satu tujuan kita memunculkan KP sama tau 3 itu
eh, keuntungannya adalah kita bisa mempermudah melakukan inverse lapas lagi gitu karena formatnya sudah sesuai dengan yang ada di tabel gitu. Lalu buat analisisnya ya, analisis dari transfer functionnya itu ketika kita sudah dapatkan persamaannya itu kita bisa melakukan analisisnya jadi gini. Jadi ya ini kita baca sendiri ya. Jadi kalau stabilitas dan periodisitasnya itu kan bergantung pada akar akar penyebutnya atau kita sebut sebagai poles di sini. Ini ya, poles. Ya, kalau nggak ditulis di sini. Di stabilitasnya itu bakal dipengaruhi apa di sini. Ya, jadi ini bakal mempengaruhi stabilitas. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, akar dari penyebutnya itu kan sama ya. Akar-akar penyebutnya itu kan sama dengan akar-akar penyebut sistem individualnya. Jadi di satu sama kedua, kalau kita pisah, ya akarnya tetap sama gitu ya. Cuma jadi ada dua aja akarnya. Nah, jadi nanti kestabilan dari sistem ini bakal mengikuti dari sistem penyusunnya. Kayak gitu. Terus, nah ini tau tiga ya. Tau tiga itu karena dia bersifat rata-rata ya. Jadi nanti ada bisa jadi menimbulkan tau tiganya bernilai negatif. Nah, ya kalau misalnya kalau dalam kasus K-nya itu gennya negatif gitu ya. Jadi bisa jadi tau tiganya negatif. Tapi nggak semuanya kayak gitu ya. Tapi nggak mesti negatif juga. Nah, kalau misalnya negatif, berarti nanti dia akan menjauh respon dari sistem tersebut dia bakal menjauh dulu dari steady state-nya. Jadi misalnya ini responnya miringnya. Wah, oke. Jadi kalau dia negatif, kalau di gambar itu juga dia bakal kayak ini. Dia bakal menjauh dulu dari nilai steady state-nya. Tapi kalau positif, dia bakal eh, kalau satu, kalau satu kayak biasa. Kalau satu kayak biasa. Kalau dia positifnya besar, nanti dia bakal kayak overshoot dulu ya. Ya sesuai nih gambar di buku ini ya. Jadi Del3 itu kita bisa melihat apakah dia bakal mengalami inverse response atau dia bakal ke berkebalikan dari nilai steady state dulu, baru kemudian kembali ke steady state atau malah terjadi overshoot ya kalau misalnya tau tiganya terlalu positif ya, positif terlalu besar gitu. Tuh. Ini terjadi overshoot ketika tau tiganya lebih besar daripada tau satu sama dan tau dua. Tuh. Eh, oke, ini rangkuman dari bukunya bisa di
taruh di note. Oke, oke. Buat materi hari ini, buat materi ini, terima kasih sudah mendengarkan.